Halo sahabat Wisdom, jumpa lagi dengan saya Matias Putra di minggu ini. Jadi apa kabar dan saya berharap Anda tentu sehat-sehat. Semua itu paling penting. Oke, jadi kembali di minggu ini kita akan berbicara atau merenungkan tentang wisdom of life ya. Ini penting sekali untuk hari-hari ini kita melihat ya ada banyak orang stres ya, bahkan ada teman yang kita kenal bahkan sampai masuk rumah sakit jiwa oleh karena apa kita melihat ya itu terjadi karena stres sehingga sering bahkan mencoba membuat di medsos akhirnya ngomongnya nggak karu-karuan begitu ya sehingga ketahuan oleh ya teman-temannya sehingga ya akhirnya dibawa ya. Dan banyak orang juga kita dengar mau mencoba membunuh diri karena merasa tidak kuat menghadapi hidup ini. Dan bahkan orang beberapa kita sudah melihat dan mendengar sudah ada juga orang yang lompat dari gedung-gedung tinggi, baik di mall maupun di apartemen dan lain sebagainya ya karena menghadapi kesulitan yang tidak mudah. Oke, jadi teman-teman, jadi wisdom saya ini muncul setiap minggu jam 10 pagi atau tepatnya jam 9:45. Jadi teman-teman yang merasa ketinggalan wisdom saya bisa melihat di kanan atas ada hobi, klik untuk yang minggu-minggu sebelumnya. Oke, teman-teman. Jadi marilah kita di dalam kesibukan ini kita mencoba menuangkan waktu ya bangsa 15 menit untuk mendengarkan wisdom ini, oke? Supaya ya mungkin ada hal-hal yang kita lupa karena kesibukan boleh diingatkan kembali ya sehingga hidup kita menjadi lebih wise dan sebagainya tentunya. Oke? Nah, teman-teman kembali kepada situasi sekarang yang tidak bisa kita pungkiri banyak pengusaha teriak ya. Tadi saya juga barusan terima telepon dari teman yang di daerah Kalimantan Barat ya, seorang kontraktor yaitu teman SD baik dan dia pun mengatakan bahwa kondisi sekarang itu semua segmen jadi masalah ya, di mana hasil pertanian di sana harganya juga mulai hancur dan sebagainya, orang petani pun serba susah. Nah, satu sisi konsumsi barang terus naik, sedangkan hasil daripada mata pencariannya dan hal hasil tani anjlok begitu ya. Jadi tidak seimbang jadinya. Oke. Jadi ini menyebabkan teman-teman dan saya juga mendengar bahwa di kota-kota Jakarta seperti ini ya Tanah Abang yang harusnya mereka yang konveksi, tekstil dan sebagainya harusnya ramai. Harusnya ramai karena kemarin itu menjelang Lebaran itu kan biasa ramai, harusnya panen tetapi banyak eh, tempat yang Tanah Abang yang dianggap paling subur ya, perputaran paling besar untuk tekstil ya menjelang Lebaran begitu harusnya itu panen, tetapi justru banyak orang bahkan sebagian itu sudah meninggalkan gedung itu dan yang bertahan yang besar bahkan mengatakan omsetnya dropnya minta ampun. Tidak tahu ya, nggak ada daya beli. Dan orang yang main online, yang jualan online juga drop omsetnya. Kemudian apalagi kita tahu perusahaan-perusahaan digital banyak melakukan PHK bahkan ada yang sudah tutup ya seperti GDID saya dengar sudah tutup ya. Dan kemudian ada banyak perusahaan-perusahaan mulai PHK orang. Jadi ini memang situasi tidak gampang. Ini bukan hanya di Indonesia tapi global. Kita lihat bagaimana bank-bank besar di Amerika mulai bangkrut dan suku bunga terus dinaikin. Eh, Bank-bank mulai kolaps ya. Kalau suku bunga terus naik, maka itu akan sangat istilahnya kalau di dalam bahasa ekonomi itu namanya apa? Hawkish ya. Jadi itu artinya tidak bersahabat kepada para pengusaha. Kenapa? Karena mereka itu menghadapi bunga tinggi. Yang kedua, mereka yang kredit-kredit rumah itu kan bayarnya makin mahal ya. Sehingga ini yang menyebabkan krisis ini global meluas dan belum lagi perang Rusia Ukraina belum selesai ya dan ini kita tidak tahu kapan akan selesai. Nah, ini yang menyebabkan kesulitan-kesulitan teman-teman ya. Hampir semua bidang, semua kalau kita ngomong semua bidang mengeluh teman-teman saat ini. Jadi ada bisa membuat
menjadi produsen sesuatu tapi daya beli tidak ada. Nah, ini bukan hanya orang yang tanda kutip kaum marginal yang merasa susah, tapi kita mulai pengusaha juga mengalami kesulitannya. Banyak teman-teman saya pengusaha sudah bangkrut, bahkan terkena sakit penyakit dan sebagainya, mungkin akibat stres. Lalu bagaimana kondisinya seperti ini, teman-teman? Nah, kalau kita sering kan hanya mendengar, udah jangan khawatir. Ya, itu tidak gampang untuk mendengar. Enak diucapin bagi orang yang masih merasa ada sesuatu ya. Tapi bagi eh, kita yang merasa menghadapi kesulitan dan kita tahu tidak tahu misalnya tabungan kita atau makanan kita hanya bertahan 1-2 bulan ke depannya. Lalu bagaimana pengeluaran misalnya keluarga, anak-anak mau sekolah, biaya dan sebagainya ya kan. Dan artinya tuntutan hidup kita semakin hari kebutuhan kita semakin naik, tetapi income kita makin menurun. Nah, ini yang menyebabkan tidak gampang menghadapi situasi seperti ini. Kita mau teriak-teriak kepada siapa? Kita mau pinjam utang kiri kanan sampai kapan? Dan sampai kapan kita minta tolong mereka bisa menolong kita? Oleh karena mereka juga menghadapi situasi yang sama. Ya, ini memang tidak gampang situasi seperti itu, teman-teman. Jadi, bagaimana begitu? Ya, nah, teman-teman, saya akan uh, tidak bermaksud menghibur karena kondisi kayak begini, hiburan-hiburan kata-kata itu adalah basa-basi begitu. Ada istilah ya yang mengatakan bahwa janganlah khawatir akan hari esok. Ini ngomong juga seorang tokoh yang luar biasa yaitu Isa Al-Masih ya. Oleh karena kalau kita khawatir, dia bilang ada gak orang khawatir itu menambahkan hasil sedikit pun ya ternyata tidak. Tetapi bukan berarti baginya itu kita sama sekali nggak boleh khawatir ya. Itu bukan manusia normal. Tetapi maksudnya kekhawatiran kita itu jangan sampai menyebabkan kita ini mati kutu. Nggak mau bergerak putus asa kayak tadi ya. Akhirnya mencoba jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Tentu maksudnya seperti itu ya. Nah, oleh karena apa? Oleh karena dia katakan bahwa kalau kita dekat sama Tuhan, dia mengatakan bahwa pertolongan Tuhan itu sebenarnya tidak pernah terlambat. Oleh karena burung-burung di udara ya, mereka tidak pernah menabung, nggak pernah punya deposito ya kan. Nah, tetapi mereka bisa hidup. Tetapi ada catatannya ya. Dia bilang carilah dahulu kerajaan Tuhan maksudnya. Artinya apa? Kalau kita dekat sama Tuhan, maka Tuhanlah yang memelihara kita sebagaimana dia memelihara burung itu. Tetapi bukan berarti tidak ada usaha. Maka dia bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya selama kita dalam kondisi begini, yang penting kita berusaha, ya kita percaya bahwa Tuhan tidak tutup mata. Apalagi kita ya selalu mencarinya. Oke, ada satu lagi yang menarik lagi ya bisa saya bacakan dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya kepada Tuhan maksudnya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, benar ya, nyambung dengan tadi. Sebab kalau Tuhan yang menciptakan semua binatang di bumi ini, Tuhan bisa pelihara. Mereka tidak perlu deposito, tidak perlu menumpuk kekayaannya, ya, tidak perlu mencari banyak proyek dan sebagainya. Tapi mereka hidup, kan? Dan mereka nggak pernah khawatir. Nah, artinya, kalau kita bukankah kita ini manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang punya derajat yang paling tinggi dari makhluk yang lain, kita diberi akal, kita diberi kayak gini ya, kita diberi wisdom ya. Jadi kita harusnya wise dengan yang penting tugas kita melakukannya dan Tuhan akan melakukan tugasnya untuk kita tentunya. Sehingga ada istilah mengatakan kita ora et labora. Jadi kita tetap berdoa, tapi juga hanya jangan sama situ, tapi kita juga harus berusaha bekerja. Dengan demikian, jadi artinya Tuhan akan menolong kita memberi jalan keluar kita berdasarkan uh, tanggung jawab kita untuk melakukan usaha saya manusia. Jadi kita jangan berputus asa, teman-teman. Saya tidak mengatakan ketika Anda berdoa kepada Tuhan lalu langit terbuka lalu apa itu uang atau emas jatuh dari atas ya masuk ke dalam rumahmu gitu kan ya. Jadi tentu tidak. Jadi oleh sebab itu teman-teman dalam kondisi yang begini marilah kita sama-sama terus berdoa yang mengandalkan Tuhan, kita berserah
dan kita berusaha. Oke, demikian wisdom ini. Semoga ya, tadi saya katakan bukan menghibur, tapi biar boleh mengingatkan kita jangan sampai kita putus asa. Oke, salam wisdom, salam sukses buat kita semua.